Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Hello, student. How are you going today? I hope, I really hope that you are healthy and in very good condition. Although we have to learn from home right now. So, today we will continue our material or our lesson in new topic that is explanation tag. Okay, get ready for the lesson. Okay, in our lesson today, I will give you about 6 main points. The first is definition of explanation tag, and the second is purpose of explanation tag, and the third is generic structure of explanation tag, and the fourth is language feature of explanation tag, and the five is example of explanation tag, and the last is segment. Jadi, dalam pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis atau macam-macam tag, di mana di kelas 11 ini, Ibu akan memberikan explanation tag. Nah, yang pertama ada pengertian dari explanation tag itu apa. Yang kedua ada tujuan dari explanation tag itu apa. Yang ketiga ada generic structure atau struktur bahasanya, strukturnya. Yang keempat ada language feature, struktur bahasanya. Yang kelima ada contoh dari explanation tag, dan yang terakhir ada contoh ada latihan soal untuk kalian. Okay? Next. Okay, the first is definition. Definition of explanation tag. Explanation tag is a tag which tells process relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Di mana di sini artinya adalah explanation tag itu adalah sebuah tag yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain sebagainya. Itu mengenai pengertian dari explanation tag. And the second is purpose of explanation tag. Jadi ada tujuan dari explanation tag. That is to explain the processes involved in the formation or working of natural or social culture phenomena. Jadi tujuan dari explanation tag itu adalah untuk menerangkan proses-proses yang terjadi dalam pembentukan suatu yang terkait dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya, yang bertujuan menjelaskan bagaimana atau mengapa hal tersebut bisa terjadi. Okay, and the third is generic structure. Di sini ada strukturnya. That is a 3 point. The first is general statement, and the second is sequence of explanation, and the third is closing. Untuk general statement di sini adalah tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. And the second is sequence of explanation. Nah, untuk sequence of explanation di sini berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta. Nah, jadi untuk sequence of explanation ini berupa jawaban dari pertanyaan why dan how, mengapa dan bagaimana penulis ketika membuat sebuah explanation tag. Dan di sini bisa terdiri lebih dari satu paragraf. And the last of generic structure from explanation tag is closing. Nah, sebenarnya closing itu tidak tercantum dalam generic structure dari explanation tag, tetapi kebanyakan orang beranggapan bahwa paragraf terakhir dari sebuah explanation tag adalah closing. Padahal itu merupakan bagian dari sequence of explanation yang berisi tentang
langkah akhir yang dijelaskan pada bagian sequences of explanation. Oke, next. Nah, language feature. Untuk struktur bahasanya di sini ada 4. Untuk struktur bahasanya dari explanation tag. Yang pertama, di sini using noun phrase. Nah, jadi menggunakan noun phrase, contohnya ada blue color in the sky. Ada lagi a brief transient sound, dan lain sebagainya. And the second is using action verb. Nah, di sini contohnya action verb di sini adalah products, enter, move, dan lain sebagainya. And the third is using simple present tense. Karena menjelaskan tentang fakta, maka tenses yang digunakan adalah present tense. And the last is using passive voice. Nah, passive voice di sini digunakan ketika penjelasan fokus pada proses atau tindakannya. Contohnya, is produced, or ferment, is reflected, and etc. Dan lain sebagainya. Okay, next, that is an example of explanation tag. Di sini ada tsunami. Di sini sudah Ibu jelaskan mengenai title, general statement, dan sequence explanation of the text. Yang bisa juga tadi disebut dengan paragraf terakhir adalah untuk closing-nya. Ini adalah contoh dari explanation tag. Jadi bisa disimpulkan untuk explanation tag itu mempunyai ciri-ciri sebuah tag yang biasanya berasal dari pertanyaan penulisan terkait why dan how, bagaimana dan mengapa terhadap suasana atau fenomena yang ada. Ciri yang kedua, karena yang diangkat adalah fenomena, maka fokus materinya bukan pada bendanya atau orangnya, melainkan pada kejadian atau peristiwa yang terjadi pada orang atau benda tersebut. Dan ciri yang ketiga itu menggunakan simple present tense. Oke, sekian penjelasan dari saya. Di sini Ibu memiliki latihan soal untuk kalian. Cari di internet contoh dari explanation tag. Habis itu kamu print di kertas F4 dan kamu kumpulkan kepada Ibu. Okay? So that all my explanation about explanation tag. And I will hope that you get what that you to understand about our lesson today. Okay? Thank you very much for your attention and see you. Bye-bye.